firman Allah. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, saudara-saudara peserta grup Golden Eagle Tour yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita ada di lokasi yang sangat bersejarah, yaitu lokasi di mana Simon Petrus dipulihkan dari kejatuhannya. Kita tahu bersama bagaimana Petrus sebelumnya begitu bersemangat. Dia dalam perjamuan malam, dalam catatan Markus, Lukas, Yohanes dicatat semua, termasuk di dalam Injil Matius. Yesus ketika menyampaikan bahwa malam ini akan terjadi kegoncangan, gembala akan ditangkap, lalu domba dicerai-beraikan, tetapi Petrus dengan begitu semangat meyakinkan Kristus, seolah-olah begitu, Tuhan, yang lain boleh goncang imannya, tapi aku tidak. Ya, dan kalau saudara baca versi Markus, lalu Yesus mulai menegur Petrus dengan berkata, malam ini juga, hari ini juga, sebelum ayam berkokok, berapa kali? 3. 2 kali. Engkau menyangkal aku 3 kali. Ya. Itu boleh periksa, catat ayatnya di Markus 14 ayat 29, 30, 31. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan kalau saudara tarik sampai ayat yang selanjutnya di ayat 31, ternyata semangatnya Petrus itu menular, mempengaruhi teman-teman yang lain, sehingga mereka juga, ya saya juga. Tetapi kalau saudara maju lagi di Markus 14 ayat 50, di situ semua mereka lari, saudara-saudara. Kenapa Petrus jatuh? Yang pertama, karena saudara-saudara Petrus berjanji bukan di atas kekuatan atau mengandalkan Tuhan, tapi kepercayaan kepada diri sendiri. Di dalam kekristenan, self confidence itu dosa. Kita dididik untuk God confidence, Christ confidence, bukan self confidence. Betul. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, Yeremia 17. Ya. Kita itu disebut beriman, bukan percaya diri. Ya. Kita percaya Allah, percaya Kristus. Beda dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka memang benar-benar mengandalkan Tuhan, sehingga dibuang dalam perapian yang menyala-nyala pun mereka tetap kuat. Pengakuan iman mereka tak tergoncangkan. Tapi Petrus menyangkal sampai 3 kali. Dan saya bedah itu berkali-kali di momen-momen Paskah. Penyangkalan Petrus itu sangat luar biasa. Awal menyangkal biasa, yang kedua menyangkal disertai sumpah, yang ketiga menyangkal disertai sumpah dan kutuk. Kita hanya mengingatkan kita, setan kalau sudah hajar kita, kita jatuh itu seperti petinju ya. Kalau bertinju dia sudah hantam lawannya jatuh, dia akan semakin bergairah untuk hantam lawannya. Setan begitu. Makanya kenapa ketika Petrus bertobat, Petrus tulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8, berjaga-jagalah. Setan itu seperti singa yang mengaum-aum, mencari siapa yang dapat dilulutnya, untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Karena waktu itu selain percaya pada dirinya, Petrus memang tidak berjaga-jaga. Di Taman Getsemani tidak doa, janjinya luar biasa, doanya berantakan. Aku tidak akan bla bla bla. Jam doa bermasalah, ini gak bisa. Makanya Yesus bilang sama Petrus, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ya. Makanya saudara-saudara jaga kehidupan doa kita. Kita capek-capek ke Israel, Yesus, tapi pulang kita tidak ada kehidupan doa, tidak ada saat teduh, percuma Bapak Ibu. Ini kita kayak orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan, yang datang ke Israel. Saya lihat kemarin tuh, ada yang datang tarik-tarik rokok. Ternyata tidak semua orang ke Israel memahami makna seperti yang Pak Lukas, Pak Petra maksudkan. Di sini kita mau dapat warisan rohani, bukan cuma jalan-jalan. Kita mau menikmati keintiman dengan Tuhan, saudara-saudara. Amin. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, yang tidak membiarkan Petrus jatuh sampai tergeletak. Dia datang menghampiri Petrus di lokasi ini, kekasih-kekasih Tuhan, dan memberikan pertanyaan 3 kali. Kenapa 3 kali? Ada banyak tafsiran. Salah satunya berkaitan dengan penyangkalan yang 3 kali itu. Maka Yesus bertanya 3 kali, saudara-saudara.
Waktu itu dia berjanji, dia bilang orang lain boleh goncang imannya tapi aku tidak. Makanya Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus nggak berani jawab di situ. Tadi kau besar mulut, sekarang saya tanya, masih mengasihi aku? Kasihmu kepadaku dan kasih mereka kepadaku besaran mana? Nggak berani dia. Nggak berani jawab dia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik, Tuhan pulihkan dia. Amin. Amin. Tuhan mau, saudara-saudara, pelajaran Tuhan memulihkan Petrus. Yang pertama, saya dan saudara jangan takut. Andai kata kita pernah gagal, kita pernah jatuh, Alkitab berkata sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kita bisa berdiri tegak sampai hari ini karena ada tangan yang penuh kasih yang juga membangkitkan Petrus, membangkitkan Daud, memberi second chance kepada Yunus, Abraham dan seterusnya. Hal yang sama Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Maka diberkatilah Anda, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Mengasihi Dia di atas segala-galanya. Sebab Tuhan Yesus bilang begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau saya mau eksposisi itu terlalu panjang Bapak Ibu, terlalu panjang sekali. Tetapi intinya begini, Tuhan mau kita mengasihi Dia di atas segala-galanya. Matius 10 ayat 37 Yesus bilang begini, Barang siapa mengikuti aku, kalau dia mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Ada 2 jenis berhala Bapak Ibu. Ada berhala tradisional. Ini seperti pengajaran kabar pengantin Kristus. Berhala adalah apapun, siapapun yang merusak hubungan kita dengan Allah itu berhala. Yang tradisional orang sembah batu, kayu, bla bla bla. Tetapi hari ini kalau mencintai suami lebih dari Tuhan Allah nggak bisa. Mencintai istri atau anak lebih dari Tuhan Allah, Tuhan tidak mau. Dia harus mendapat tempat yang pertama. Amin. Saya percaya dari wajah-wajah Bapak Ibu ini kelihatan Yesus nomor 1. Amin. Ya, belajar dari Abraham di apa kemarin? Hebron. Dome of Rock. Ya. Dome of Rock. Kuba batu itu. Tuhan mendidik Abraham di sana. Lebih cinta siapa? Sang pemberi atau pemberian? Tuhan itu pemberi. Ishak itu pemberian. Tuhan. Suami, istri, anak, harta, pangkat, kedudukan, pelayanan, semua yang kita pakai ini pemberian. Tuhan itu sang pemberi. Tuhan tidak mau pemberian menggeser posisi sang pemberi. Amin. Jadi itu saya harap menjadi pegangan kita. Tetapi yang terakhir dalam renungan singkat ini ialah jangan juga ada ayat mengatakan siapa mengasihi bapak, ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Lalu kita telantarkan istri kita. Bukan itu saudara. Karena di dalam 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus di lokasi ini, bukan hanya bertanya apakah engkau mengasihi aku 3 kali, tetapi dia bilang begini, gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Itu juga 3 kali. Itu serius. Rabi-rabi Yahudi, nabi-nabi kalau ngomong satu hal lebih dari 2 kali, apalagi sampai 3 kali, itu serius banget. Betul. Amin. Ya. Jadi kasih kita kepada Yesus itu harus dimanifestasikan kepada sesama. Amin. Mulai dari keluarga kita dan seterusnya. Hari-hari ini jujur aja, banyak pendeta pelayanan hebat, rumah tangga bermasalah. Pelayanan hebat, anak berantakan. Kita tidak bisa demikian. Amin. Kata gembalakan, kata kuncinya itu membimbing. Saya dan saudara harus menjadi gembala bagi pasangan kita, anak kita, keluarga kita, pembantu kita, karyawan kita, dan seterusnya. Saya percaya kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita akan mampu. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua. Beri tepuk tangan.